Oke, selamat datang kembali kepada pembahasan mingguan, rekomendasi mingguan juga. Nah, di sini kita perhatiin gimana sih pergerakan IHSG dengan situasi PPKM yang telah terjadi tanggal 3. Nah, bahkan di Batam juga udah mulai sepi ya. Kita udah nggak bisa dine in, cuma beberapa aja. Nah, selamat datang juga di bulan Juli. Bulan Juli ini bulan yang lumayan baik. Kalau kita perhatiin secara 10 tahun terakhir, IHSG ini rata-rata hijau pada bulan Juli. Ini data gue ambil dari Stockbit. Nah, kalau kita perhatiin, bulan Juli rata-rata hijau, cuma 2 kali merah ya selama 10 tahun terakhir. Jadi kita harapin IHSG bulan ini juga bisa hijau. Oke, nah sekarang kita perhatiin secara chart ya, IHSG gimana. Nah, IHSG kemarin bikin lowestnya tanggal 28 Juni. Dan sekarang mulai tanggal 29 dia rebound sampai hari Jumat kemarin tanggal 2. Yang terutama dari IHSG adalah dia harus bisa break resistance di sini. Di Fibonacci-nya yang 6052 ya. Kalau kita perhatiin sini bahkan ada EMA 20 ya di 6034 dan dari kemarin 2 hari dicoba untuk break belum berhasil. Nah, maka besok dan minggu depan adalah penentuan. Kalau IHSG masih belum bisa break garis di sini EMA 20 ini ya. Ada kemungkinan IHSG bakal koreksi lagi ke level 5945 ya. Kita lihat kejadian PPKM yang sebenarnya kalau kita perhatiin secara berita itu bukanlah hal-hal yang baru lagi. Kita bisa memantaunya dari lama. Sebenarnya ini kejadian yang sama dengan beberapa bulan lalu. Dan juga kalau kita lihat nggak bisa dine in otomatis mungkin beberapa sektor bakal menarik ya. Nah, untuk yang baca berita tapi secara langsung hanya panik karena baca judul PPKM dikira langsung lockdown, nggak boleh keluar. Sebenarnya kalau menurut pandangan gue pribadi sih itu hanyalah kepanikan sementara. Kenapa begitu? Karena kalau dibaca secara isi, perubahan dari peraturan pemerintah itu nggak banyak yang berubah. Tetapi syaratnya adalah hanya diperketat. Nah, maka dari itu kemungkinan besok pagi IHSG bisa drop dulu. Kenapa? Karena kita lihat beberapa hari ini mungkin ada kepanikan. Ya, PPKM mulai sepi, Jakarta mulai sepi, mungkin ada kepanikan sedikit ya. Habis itu kalau menurut gua masih bisa rebound untuk ngetes resisten di 6132. Dengan sisi lain kalau kita perhatiin ketika masa-masa PPKM work from home ya, banyak yang WFH, bisa jadi banyak orang yang trading. Maka dari itu banyak dana yang masuk ke dalam bursa saham kita dan juga kemungkinan ya bisa diangkat beberapa saham. Oke. Jadi kita review dulu minggu lalu ya. Minggu lalu ada AMRT. AMRT ini nggak gerak kemana-mana tapi kena cut loss ya di 1240. Oke, walaupun mungkin masih ada yang pegang karena 1240 sebenarnya support yang lumayan kuat kalau kita perhatiin ya, dan juga masih sideways terlebih dahulu cuma belum berhasil mencapai resistennya. Kemudian kita cut loss ini mulai pada tanggal 28. Open naik langsung ke 320 belum sampai TP, jadi cut off ya. Oke, 1240 oke. Next breeze ini berikan kita cuan lumayan gede minggu ini ya. Dari tanggal 28 kita masuk, kita bisa dapat di low kemarin ya, kita dapat di lowest di 1940 sampai ke 2370. Lumayan dari breeze, dan breeze ini menurut gue masih ada potensi untuk lanjut ya. Support sekarang di 2180, jadi bagi kalian yang masih hold silakan masih di hold, nggak masalah. Bagi yang ngerasa cukup boleh di TP. Oke. Next GGRM juga lumayan tebal minggu ini. Tanggal 28 dikasih low juga sama, kita dikasih low di 37.900. Oke, sampai sekarang dia bikin high terus di 47250. Nah, GGRM ini juga masih menarik, silakan di hold dulu nggak masalah karena dia baru break lagi resistennya, dan next target ada di 50.000 ya. Next target ada di 50.000. Oke. Support sekarang GGRM ada di 43475. Ini agak jauh, yang lumayan dekat 46350. Oke, jadi bagi yang merasa udah cukup deh GGRM segini aja, ya udah silakan TP nggak masalah. Cuma secara MACD masih bagus ya, stokastik ada berpotongan sedikit, cuma menurut gua nggak masalah. Stokastik nggak gitu berlaku pada saham uptrend, dan secara volume juga masih bagus ya. Jadi yang masih hold silakan di hold, mana tahu sampai ke 50.000.
Oke, next ITMG. Nah, ITMG kita sempat cut loss tanggal 28, dia naik dikit ya. Sorry, tanggal 28 dia sampai open di atas, turun terus, kita cut loss ya. Cut loss di 14.000. Nah, tetapi ini mulai rebound nih. Nah, sekarang ITMG ini mulai menarik. Kalau kita perhatiin, ini kan smart, ini gua hapus dulu Fibonacci-nya ya. Ini kan ada satu support nih, yang sebelumnya support di tanggal 28 udah jadi resisten kemarin waktu dia turun. Nah, dia berhasil break. Sebenarnya ini ITMG masih menarik karena kalau kita perhatiin harga batu bara juga masih bagus ya. Harga batu bara masih bagus, cuma saham-sahamnya memang belum bergerak. Oke. Gua sih lebih prefer untuk masuk lagi ke ITMG kalau dia bisa break di 14.450 daripada sekarang. Ya sekarang mau spekulasi nggak masalah, cuma jagain 14.150. Silakan dijaga di sana. Oke, terakhir SMA. Nah, SMA juga berikan kita cuan yang lumayan lebar. Tanggal 28 kita bisa dapat di low di 1670 ya. Entry range gue di 1680 sampai high di 1865. Oke. Nah, dapat 9,92% sampai TP2 ya, sampai TP2. Dan ini masih bisa berlanjut menurut gua. Sekarang support ada di 1800 ya. Potensi untuk lanjut ke arah sini ya, dia bakal mungkin koreksi dulu ke 1800, ngetes ke 1900 ya. Kenapa SMA menarik? Karena jika memang work from home, otomatis TV itu bisa menyala ketika kita sambil kerja ya. Sambil kerja kita bisa menyala terus, jadi otomatis menurut gua ini masih menarik ketika situasi work from home. Kita bisa untuk SMA masih bisa oke. Dan juga di video.com juga masih menarik. NBA udah mau finals ya, bisa nonton NBA di video.com. Ini juga lumayan bisa menambah subscriber. Bahkan gua sendiri gua bakal subscribe video.com hanya khusus untuk NBA finals. Oke. Ya gitu aja. Jadi seminggu lalu dengan situasi IHSG turun sehari, kita bisa dapat di low terus lanjut naik, pas banget ya. Kita bisa dapat 11,86% on average. Kita lihat IHSG naik berapa persen ya dari tanggal 28. Oke, di tanggal 28 di open di sini naiknya nggak banyak, sekitar 0,13% ya. Bagus untuk kita. Bahkan kalau dari low pun kita tarik, kita masih dapat lebih tinggi daripada, masih jauh lebih tinggi daripada IHSG. Oke. Ya, next untuk minggu depan ada 5 saham lagi yang menurut gua berpotensi dengan situasi PPKM, dan mungkin anomali pasar adalah banyak dana yang masuk karena banyak WFH daripada nganggur kerja di rumah. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya kita WFH kerja di rumah mungkin kerjanya nggak maksimal. Jadi ada banyak hal lain yang bisa dilakukan ya. Oke, pertama ada saham rumah sakit Mika. Oke, kenapa gua memilih Mika? Alasannya simple. Kasus COVID meningkat, dan Mika salah satu perusahaan rumah sakit yang menghandle kasus COVID. Jadi otomatis masih menarik dengan situasi kalau COVID ini nggak turun terus. Mika masih ada potensi untuk lanjut. Ya, kita gambar Fibonacci-nya dari low ke high. Oke, pas di support ya. Kita boleh entry Mika di sini aja 2710. 2710 sampai ke closing kemarin 2740, boleh sampai sini deh 2750. Nah, kalau menurut gua jangan buru-buru karena kemungkinan pagi ada panic selling, jadi jangan buru-buru. Oke, kita cut loss di 26 sini boleh 2680 deh, boleh. TP1 kita ambil sekitar sini, terlalu dikit 2%, 2,95 terlalu dikit juga. Ini oke ya, 2840 dan 2910, 2840 dan 2910. Oke, ingat jangan buru-buru ya untuk Mika ya. Oke, next WIM. Oke, kenapa WIM menarik? Kemarin coba sekali breakout ke resisten di MA20 tapi gagal, turun lagi. Nah, ini gua sih melihatnya ini sebagai risk and reward yang kecil ya, WIM ini ya. Jadi kita jagain di sini. Oke, ini juga kalau misalnya ada yang melihat
candle, secara candle juga masih bagus. Ini juga secara jangka pendek dia bikin higher high, itu bagus ya. Jadi kita boleh entry WIM di 555. Oke, 550 aja deh biar rapi angkanya, sampai 580. Kita nggak usah kejar di 585, sampai 580 aja. Kalau kita secara risk 4,3%, 4,2% ya. Cut loss dia langsung 545 aja. 545 closing ya. Oke. TP1 kita gambar aja Fibonacci-nya dari low ke high sini aja. Oke. Nah, TP1 kita boleh ambil di EMA 20 nya aja langsung ya, 610. TP2 kita ambil di high kemarin di sini 610, 650. Oke, itu untuk WIM. Next, saham Tower kita memanfaatkan sideways seperti yang gue pernah bikin di video sebelumnya. Ini ada cup and handle ya, kemarin coba di break, cuma gue rasa nih banyak yang kejebak karena banyak yang ngepost soal ini juga. Gue rasa dengan potensi cup and handle nih jelas ya. Tapi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ini confirm kalau hanya dia closing di atas 1275. Oke, bahkan 1270 nggak masalah nih ya. 1270 hanya kalau confirm, hanya kalau break dan closing di atas sana. Kalau enggak, kalau menurut gua nggak usah diburu-buru untuk entry dulu bagi yang mengincar cup and handle ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian mengincar untuk sideways trading, ini masih menarik. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin ini secara trend masih bagus ya. Secara trend masih naik. Ini higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini mencoba untuk bikin higher high dengan cara break 1270. Cuma dari kemarin memang gagal. Nah, ini kita bisa mengambil kesempatan momentum untuk ambil short trading di 1230 ya, sampai 1245 ya. Ini secara MACD juga ya masih sideways saja, menunjukkan bahwa ini sideways, masih bola balik. Cuma kalau kita perhatiin, mungkin minggu depan bisa ngetes sekali lagi 1270. Kalau misalnya closing di atas, otomatis target bisa jangka panjang untuk jauh. Oke. Kita cut loss kalau dia break 1230, kita cut loss di 1215. Take profit terlalu dikit. Nah, kita boleh ambil di sini 1315 dan 1345. Ya, ada beberapa konsiderasi gue kenapa gue mengambil tower. Ya, dan salah satunya ya secara candle juga menurut gue masih menarik, masih ngetes. Karena kalau kalian perhatiin nih, ini mulai turun, di sini sideways, harusnya minggu depan bisa ngetes sekali lagi. Ya. Next, ada PTBA. PTBA sebagai saham yang batu bara, memang nggak gitu berpengaruh sama harga batu bara ya. Kenapa? Karena batu bara PTBA itu dikontrol sama PLN. Nah, kalau kalian melihat secara trend, ini downtrend, dan ini mulai di break. Jadi ini menarik, dan MACD juga on the way, masih belum berhasil tapi ya, masih on the way. Stokastik udah mulai berpotongan ke atas, dan kalau misalnya kalian ada belajar ilmu stokastik, ada yang namanya divergence. Ini, dan juga di sini. Ya, double divergence. Memang belum begitu kebentuk, cuman kalau dia mulai naik, harusnya lebih kebentuk lagi. Oke, jadi kita boleh entry PTBA, secara risk juga masih kecil. Ya, ini karena low-nya di sini. Di sini low-nya. Oke. Kita boleh entry PTBA di 2000 sampai 2100. Oke. Ya, 4,7%. Kalau gitu nggak usah dikejar. Sorry, revisi 2000 sampai 2080 aja. Oke. Dari 2080, dari 2080 cut loss kita di 1990. TP1 kita gambar Fibonacci-nya dari low ke high. Oke. Ini
Ini resisten yang lumayan penting nih, 2130 harus di break ya. 2,5% nggak usah. Oke, TP1 kita ambil di 2170 dan TP2 di 2220. Oke. Ini untuk PTBA. Nah, next terakhir ada MPPA. MPPA sideways dari kemarin, cuma kalau secara trend kita garis, kita lihat higher high, higher low, higher high. Nah, kita ambil spekulasi untuk beli di sekitar 1000 higher low-nya. Oke, MPPA kenapa menarik? PPKM otomatis pada di rumah aja, kemungkinan banyak yang mungkin belanja online. Ini kan hypermart, ini kan groceries nih. Groceries otomatis masih dibutuhkan sama siapapun pada situasi apapun. Ya, maka dari itu kita ambil spekulasi untuk beli di MPPA, untuk buy MPPA di sini 1060 ya, sampai 1100. Oke, kita lihat kalau 1100 ke 160, 3,83% risknya, turun lagi. Oke, kita cut loss di 1045. TP1 ini terlalu tipis. Oke, kita ambil TP1 di 1160, TP2 di 1235. Oke, nah gitu aja untuk rekomendasi minggu depan. Kalau saran gua sih, kita ini ada trading plan, ya, ada support, ada resistance, dan juga bagi nasabah JOC retable. Jadi sebenarnya nggak perlu panik. Jadi bagi nonton video ini, menurut gua nggak perlu dipanikin. Saran gua sih jangan terlalu dengerin suara orang luar. Kalau kalian terlalu follow banyak orang influencer luar sana, kemungkinan bakal panik sendiri, bakal ngerasa bahwa ini bahaya nih, ini bahaya PPKM, ntar ekonomi nggak berjalan dan lain-lain. Nah, kalau menurut gua nggak perlu dipanikin. Kita perhatiin saham kita, supportnya di mana. Kalau misalnya memang di break, ya udah kita jual. Kalau misalnya belum di break, silakan di hold, nggak masalah. Oke. Dan ada satu saham lagi yang sebenarnya menurut gua menarik. Ini bonus saja ya. Ini bonus saja, yaitu MDKA. Nah, kenapa MDKA menarik? Ini cup and handle yang gua bikin kemarin pada bulan di sini waktu dia break tanggal 9 Juni ya. Untuk dia break gue lihat ini ada satu pattern cup and handle dan sudah berhasil, dan dari kemarin tuh belum berhasil break neckline-nya. Jadi cup and handle tuh ada satu yang namanya neckline atau lehernya istilahnya. Ya, saya perhatiin belum berhasil di break, masih bolak-balik aja, dan menurut gue ini potensi menarik. Kenapa ini belum gerak? Kenapa MDKA belum bergerak? Karena kita perhatiin harga copper ya, MDKA copper. Kita perhatiin, ini ceknya di investing.com. Nah, dari bulan Juni ini turun terus harga copper. Nah, sedangkan ketika harga copper turun, harga MDKA masih bolak-balik di sana aja. Nah, terakhir hari Senin kemarin MDKA naik copper naik 1%, dan secara teknikal ini mulai rebound ya. Kita lihat secara candle ya, ini mulai rebound. Oke. Ini membentuk sebuah pattern, jadi masih menarik ya. Kita gambarkan garisnya. Ini lagi coba di break nih garis atasnya. Oke. Jadi kalau memang bisa di break, menurut gua harga copper bisa naik lagi, bisa ngetes, bisa mungkin sampai ke sekitar 9.900 atau bahkan 10.000 gitu. Jadi MDKA sebenarnya masih menarik, gue sih masih pegang juga ya. Jadi yang masih mau hold silakan, ini juga masih di garis trendline. Yang masih mau entry silakan, nggak masalah. Kalau menurut gua support di 2860 nih. Supportnya 2860, silakan beli buy di sini, bisa TP di sini atau di sini bahkan. Oke. Nah, gitu aja untuk rekomendasi mingguan. Kalau kalian ada sebuah saham yang mau gue bahas, silakan komen. Gue bakal kasih overview gue, dan yang mau nanya gimana sih cara join grupnya, tanya aja di komen, nanti bakal gue jawab. Oke, gitu aja. Semoga cuan ya.